Kenalkan, nama saya Dede Apriyadi dari kelas D10, NIM 19.100671113. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah bahasa Inggris. Yang pertama, nomor 1 itu menjelaskan kedua karakter kawan. Nomor 2, membaca cerita kembali yang sudah diterjemahkan. Kita mulai dari nomor 1, yaitu menjelaskan kedua karakter kawan. Yang pertama, Aini. The name is Aini. He is very good and not arrogant with appearance. He is my best friend. With I was in the building. What a school perform there is when a skate band, and he does get air easily. That my friend called the Aini. Itu penjelasan tentang karakter Aini. Yang nomor 2 yaitu tentang karakter Novita. I have a class friend. Nama is Novita. She is really smart. She always get good grades. She is also keen and war. That is why she has a lot of friends, especially because she is very beautiful. She is still young, but she is really mature. She can give you great only she kiss by skin and slim. Big Ray also pretty, but you can say the is. I king of gear. What is beautiful is the and outfit. Itu jawaban nomor 1, penjelasan kedua karakter kawan. Selanjutnya kita menjawab nomor 2, yaitu membaca kembali terjemahan dari cerita Rapunzel dalam bentuk bahasa Indonesia. Pernah ada seorang pria dan wanita yang telah lama berharap untuk memiliki anak. Akhirnya wanita itu berharap bahwa Tuhan akan mengabulkan keinginannya. Orang-orang ini memiliki jendela kecil di bagian belakang rumahnya, dari mana sebuah taman yang indah dapat dilihat, yang sepenuh dengan bunga dan tumbuhan yang paling indah, namun dikelilingi oleh tembok tinggi dan tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Karena itu memiliki seorang enchantress yang memiliki kekuatan besar dan ditakuti oleh seluruh dunia. Suatu hari wanita itu berdiri di dekat jendela ini dan melihat ke bawah ke kebun. Ketika dia melihat tempat tidur itu berdiri di dekat jendela, ini ada melihat ke bawah ke kebun. Ketika dia melihat tempat tidurnya yang ditanami dengan Rapunzel yang paling indah, Rapunzel, dan itu tampak begitu segar dan hijau sehingga dia merindukannya dan memiliki yang besar keinginan untuk makan. Keinginan ini meningkat setiap hari, dan ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkannya, dia merasa agak pucat dan tampak pucat dan sengsara. Kemudian suaminya terkejut dan bertanya, "Apa yang engkau lakukan, si tercinta?" Jawabnya, "Jika aku tidak bisa bertanya, apa yang engkau lakukan, si tercinta?" Jawabnya, "Mendapatkan beberapa rampion yang ada di taman di belakang rumah kita untuk dimakan. Aku akan mati." Pria itu yang mencintainya berpikir, lebih cepat daripada membiarkan istrimu mati, bawa dia sedikit demi sedikit dirimu sendiri. Biarlah harganya apapun yang kamu mau. Di senja hari dia memanjat dinding dan ke taman sang enchantress. Buru-buru mencengkeram segenggam penuh rampai dan membawanya ke istrinya. Dia segera membuat salad untuk dirinya sendiri dan memakannya dengan sangat senang. Dia
Dia bagaimanapun sangat menyukainya, sangat banyak, sehingga hari berikutnya dia merindukannya tiga kali lebih banyak dari sebelumnya. Jika dia harus beristirahat semuanya, harus sekali lagi turun ke taman. Oleh karena itu, di malam yang suram dia mengecewakan dirinya lagi. Tetapi ketika dia memanjat tembok, dia sangat takut karena dia melihat Enchantress berdiri di depannya. "Bagaimana kamu berani?" katanya dengan ekspresi marah. "Untuk turun ke kebun. Saya akan mencuri lampion saya seperti pencuri. Engkau harus menderita karenanya." "Ah," jawabnya, "biar belas kasihan menggantikan keadilannya. Saya hanya memutuskan untuk melakukannya karena kebutuhan istri saya melihat lampion Anda dari jendela dan merasa sangat merindukannya, bahwa ia akan mati jika ia tidak punya beberapa untuk dimakan." Kemudian Ekran membiarkan amarahnya melunak dan berkata kepadanya, "Jika kasusnya seperti yang Anda katakan, saya akan mengizinkan Anda untuk mengambil dengan Anda sebanyak yang Anda katakan. Saya akan lampion yang Anda layani. Hanya saya membuat satu syarat. Anda harus memberi saya syarat. Anak yang akan dibawa istrimu ke dunia itu akan dirawat dengan baik, dan saya akan merawatnya seperti seorang ibu." Pria yang ketakutan itu menyetujui segalanya, dan ketika wanita itu dibawa ke tempat tidur, sang Enchantress segera muncul memberi anak itu nama Rapunzel dan membawanya pergi bersamanya. Rapunzel tumbuh menjadi anak yang paling cantik di bawah matahari. Ketika dia berusia 12 tahun, Enchantress menutupnya menjadi sebuah menara yang terletak di hutan dan tidak memiliki tangga atau pintu, tetapi di bagian atas ada jendela kecil. Ketika Enchantress ingin masuk, dia menempatkan dirinya di bawahnya dan menangis, "Rapunzel, Rapunzel, turunlah rambutmu padaku." Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah, halus seperti emas yang dipinta, dan ketika dia mendengar suara Enchantress, dia membuka ikatan rambutnya yang dikepang melilitkannya di salah satu kait jendela di atas, dan kemudian rambutnya jatuh 20 L ke bawah, dan Enchantress memanjat olehnya. Setelah 1 atau 2 tahun terjadi bahwa putra raja berduka melalui hutan dan melewatinya. Sementara kemudian dia mendengar lagu yang sangat memesona, sehingga dia berdiri di dalam dan membiarkan suaranya yang manis bergema. Putra raja ingin memanjat ke arahnya dan mencari pintu menara, tetapi tidak ada yang ditemukan. Dia pulang, tetapi nyanyian itu begitu menyentuh hatinya, sehingga setiap hari dia pergi ke hutan dan mendengarkannya. Suatu ketika dia berdiri di belakang sebuah pohon, melihat seorang Enchantress datang ke sana, dan dia mendengar bagaimana dia menangis, "Rapunzel, Rapunzel, turun rambutmu." Kemudian Rapunzel menurunkan kepang rambutnya dan sang Enchantress memanjat ke arahnya. "Jika itu adalah tangga tempat seorang naik, aku akan mencoba peruntunganku untuk sekali," katanya. Dan hari berikutnya, ketika mulai menjadi gelap, dia pergi ke menara dan menangis, "Rapunzel, Rapunzel, turun rambutmu." Segera rambutnya rontok dan putra raja naik. Pada awalnya Rapunzel sangat ketakutan ketika seorang pria seperti matanya belum pernah melihatnya